Jadi kajian kita malam hari ini kita membahas dua ayat ini ya, dua ayat ini. Jadi di surat apa? Al-A'raf ayat 205 sama Al-Anfal ayat 2 ya. Jadi dalam Al-A'raf itu disebutkan apa disebut tadi? Sebutlah nama Tuhanmu, zikirlah, ingatlah akan Tuhan dalam dirimu. Itu kalimatnya di sini tuh nafs ya. Nafs. Kalau bahasa Arabnya waskur rabbika fi nafsika ya. Waskur rabbika fi nafsika. Nafs berarti diri atau jiwa ya. Nah, kalau yang di sini di surat Al-A'raf itu wajilat qulubuhum ya. Disebut nama Allah, bergetarlah hatinya, kulub. Kulub itu jamak daripada qalb, hati. Di sini dia nafs, yang di surat Al-A'raf ini dia qalb, hati. Nah, jadi yang pertama ini diperintahkan di Al-Quran itu kita zikir, ingat akan Allah itu di diri kita dengan tidak mengeraskan suara, dengan rendah hati itu kan, baru di waktu pagi dan petang. Ya, jadi disuruh tuh zikirnya pagi petang, pagi sore, rutin kan berarti kan. Nah di ayat terakhir apa dikatakan di kalimat terakhir? Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai dalam apa? Iya, termasuk jangan lalai kita untuk tidak berzikir. Jangan, bahasa lainnya kita mesti rajin berzikir. Iya, jangan lalai mengingat Allah. Jadi mesti rajin berzikir. Loh itu perintah. Kalau di Al-Quran loh. Iya itu, ini makanya perlu diingatkan lagi itu kan. Perlu diingatkan lagi itu. Iya, jadi Al-Quran udah perintahkan itu. Ya, zikir pagi petang dengan tawadu, kan tuh kan, baru tidak mengeraskan suara lewat kolbu, kafi, zikir kafi, baru selama terus menerus pagi dan Nah itu baru dikuncinya di kalimat terakhir. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang tidak mau berzikir. Itu loh, itu bahasa. Iya itu begitu. Kan itu dia kan. Nah, dilanjut ayat ini Al-Anfal 02. Zikir kau dalam kolbumu menimbulkan getar. Disebut nama Allah, bergetar kolbunya. Tadi seperti yang disampaikan ayah guru profesor kita apa tuh? Ya harus tanamkan gelombang, berada getarannya kan itu kan. Itulah guna masuk tarekat, tanamkan gelombang. Nanti dia hidup ini, kita berzikir, bergetar dia. Ada getarannya, ada strumnya, ada energinya. Kan itu dia kan. Nah, jadi ini dua ayat ini sejalan, selaras. Nah, ini kalau tidak kita rutinitaskan, ya tidak muncul nanti getaran. Tidak muncul. Jadi kita bertarikat itu, ini sudah menjadi kewajiban sama kita untuk mengamalkannya pagi petang ini. Sampai nanti kita menelitinya. Nah, inilah mesti kita riset zikir kita sudah sampai di mana, ya. Jangan sampai zikir kita itu hanya apa? Hanya nanti muter-muter di sini, di alam sadar. Nah, artinya alam pikiran. Nah, lebih bahaya lagi kalau dia jatuh ke alam bawah sadar. Ya kan? Alam bawah sadarnya mana tuh? Alam sifat, alam jin, alam astral. Ya alam sifat-sifat hewannya sini semua itu. Ya kan? Orang-orang marah, depresi, ya kan? Nah, semua di sini tuh, Tatang tuh. Nah, itu namanya alam bawah sadar tuh. Nah, naik ke atas sedikit namanya alam sadar atau alam pikiran. Nah, kalau kita zikir tuh macam-macam dia muter-muter kemana-mana, pindah sana pindah sini, liar pikiran tuh. Nah, itu alam sadar. Nah, kebanyakan orang di sini. Ya, itu di sini dia. Nah, harus naik ke alam atas sadar. Ya, alam ruh. Ya. Kalau tadi ini alam insting, ya. Ini alam akal, nah ini alam ruh. Bahasa ini alam atas sadar. Harus sampai kemari, baru naik lagi nanti ke sini, baru ke dimensi Allah. Itulah kata ya profesor kita apa katanya? Zikirlah kau mulai dari alam sadar, masuk ke alam atas sadar hingga ke Allah. Nah ini dia perjalanannya zikir kita itu. Nah tandanya orang sudah masuk di alam atas sadar, bergetar ketika dia menyebut nama Allah. Itu dia. Yang sebelum ini apa? Berubah dimensinya. Kan itu dia kan? Dia mendapat dimensi hening-bening itu. Kan itu dia. Nah itu tanda dia sudah masuk ke alam atas
zikirnya. Jadi inilah gunanya kita meriset. Kita meriset zikir pagi petang kita, tawajuh kita begini. Di mana posisi zikir kita itu? Masih di alam mana dia? Ya jangan-jangan udah jatuh kemari atau kemari. Nah, syukur-syukur udah naik ke alam atas sadar. Ini kalau bahasa kerennya ini alam metafisika. Nah, ini semua praktek zikirullah ini mesti dibimbing. Itu paling jago 2-3 bulan, taruhlah 6 bulan. Udah malas. Ya kan? Kan itu yang Mas Anto sama Pak Tatang alami selama ini kan. Malas karena nggak ada yang bimbing, nggak ada yang ngontrol. Jadi akhirnya apa? Kita bertarekat tuh versi kita. Versi si murid apa? Suka-suka. Yang nggak mau zikir nggak ada yang negur. Yang nggak mau tawajuh ya nggak ada yang ingatkan. Ya kan? Kan itu yang selama terjadi itu Pak Tatang. Nggak bergetar kolbunya menyebut nama Allah, ya nggak peduli. Nah, disinilah krusialnya fungsi pembimbing itu. Untuk mengontrol, menjaga kita zikir itu tetap pada realnya. Ya. Nah, itu pentingnya teman-teman. Nah, sekarang di sini ikut kupus. Kontrol, jangan malas. Pokoknya latihan. Malas enggak apa-apa, normal manusiawi, tapi jangan terlampau Nah, itu. Maka aku bilang sama Pak Tatang Mas Satu, latihan. Ya semualah yang di sini. Latihan pagi petang. Taruhlah jago kita 1-2 hari ini. Kan belum tentu datang getarannya. Iya kan? Jadi fungsinya kita zikir itu rutinitas yang disuruh di Al-Quran tadi di surat Al-A'raf 205 pagi petang itu biar peluang dapat getaran zikirnya ada gitu loh. Kalau ini kan kalau zikir cuma sekali sebulan ya nggak berpeluang. Maka dengan kita rutinitas itu harapan kita apa? Turunlah azkurkum itu zikir Allah kepada kita itu maksudnya. Ibarat ngirim surat berbalas dia. Kan zikir itu datang balasannya kalau udah sampai dulu. Nah, kalau udah sampai dia baru dibalas. Kalau nggak sampai apa mau dibalas? Nah, ada sampai dia berbalaslah. Nah, bentuk balasannya itu telah berubah dimensi alam batinnya itu, ya masuk ke hening bening baru dapat lagi naik lagi dia dapat getaran. Baru getaran itu membawa betul. Nah, itu membawa kehidupannya berubah, ya berubah kepada dirinya di kehidupannya itu. Tadinya dia emosional, temperamen, mudah marah, tiba-tiba berubah secara alami. Ya, berdampak dia di kehidupan. Ya, nah, jadi saya ulang-ulangi lagi. Tadi mendengar tadi fatwa daripada ayah guru profesor itu apa? Gelombang ini mesti hidup di dalam kolbu kita ketika disebut nama Allah. Mesti hidup bergetar. Nah, jangan dibiarkan dia kalau tidak bergetar. Mesti ditanyakan, diriset, ya, di mana selanya ditanyakan. Ya, itulah gunanya pembimbing. Nah, karena kalau kita nanti bertarekat ini kembali lagi versinya si murid, ya suka-suka, kan nggak mau wirid, ya suka-suka lah, nggak ada yang negur, nggak mau zikir pagi petang kan nggak ada yang negur bang Karul kan, ya tarekat tuh versi siapa yang mau dipakai? Versi si guru kan? Iyalah, versi Al-Quran apa katanya tuh? Pagi petang loh itu. Kan itu yang mau diikuti. Jangan versi kita. Kalau versi kita udahlah nongkrong aja lah terus kita, ya kan? Ya suka-suka, ya kan? Nah, itu kan akhirnya kan kita yang merasa murid. Padahal secara metodologisnya udah murid liar. Ya murid liar lah itu, ya kan? Nggak mau lagi ngerjakannya, ya suka-suka. Iya, justru yang dipakai itu kan dari kacamata si gurunya kan, versi dari tarikatnya, versi di Al-Qur'annya. Ya kalau versi kita, ya gol lah. Suka-suka kita, ya kan dia ya. Ya. Nah, jadi malam hari ini inilah kajian tarikat ini menguatkan yang ini. Ya, ini relate tadi yang disampaikan apa ya guru sampaikan tadi itu ya guru profesor sampaikan bahwa zikirlah engkau pagi petang, baru ketika berzikir disebut nama Allah bergetarlah kolbunya, ya zikir dalam dirimu nafs, baru zikir dalam ya, dua ayat ini selaras, ya sejalan. Nah, ini yang mesti kita hidupkan terus, ya dalam tawajuh, dalam pagi petang kita, biar kita terpompa, terpacu untuk mengerjakan zikrullah.